Selamat malam, Shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam acara Kesaksian Mujizat. Kesaksian Mujizat adalah sebuah acara yang menampilkan yaitu para jemaat Tuhan yang mengalami kuasa dan mujizat Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan di gereja Tiberias. Kita bersyukur kuasa Tuhan di balik perjamuan kudus dan minyak urapan, yaitu banyak jemaat yang mengalami mujizat, mujizat kesembuhan, lepas dari resesi, bahkan hidupnya diubahkan Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan mendengarkan salah satu kesaksian dari jemaat Tuhan, yaitu Andi Monoarfa, bagaimana dia disembuhkan dari sakit tenggorokan yang akut, yang sudah bernanah, bahkan harus dioperasi melalui kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Langsung saja kita jumpai Andi Monoarfa. Selamat malam Andi, shalom. Shalom Pak Efris. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, sehat ya? Sehat. Oke, silakan gimana kesaksiannya? Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan shalom Bapak Ibu semua saudara sekalian. Sungguh sangat bersyukur sekali saya bisa memberikan kesaksian di sini. Dan di sini saya mau menyaksikan bagaimana saya bisa sembuh total dari sakit tenggorokan yang akut ini. Pertama-pertamanya saya itu dulu masih kuliah waktu itu. Dan pada saat itu saya mau ujian terakhir. Dan di situ saya sempat mengalami demam, saya mengalami pusing segala macam. Dan di situ saya udah cek ke dokter dan ternyata saya menderita sakit tenggorokan dan di mana pas lagi itu karena panasnya sudah tinggi, jadi dokter bilang ini sudah harus dioperasi. Cuma pada saat itu saya kayak tidak memikirkan hal itu, saya tetap punya iman, saya percaya kalau saya sembuh. Dengan keadaan berjalan, pada saat itu ada ibadah KKR kesembuhan, waktu itu diadakan di Balai Sarbini. Dan pada saat itu juga masih ada mendiang Bapak Pariaji dan Ibu, di mana pada saat itu ada altar call. Dan pada saat itu saya dengan kondisi yang saya panas dan saya percaya saya sembuh, padahal besoknya mau ujian, tapi saya tetap nekat, saya jalan ke Sarbini. Dan di situ saya pada saat itu ikut altar call. Dan pada saat altar call, saya pas lagi itu puji Tuhan, Bapak pas lagi itu kasih semprot minyak dan pas lagi itu saya didoakan, saya bilang kalau saya sakit tenggorokan yang udah mau berdarah dan harus dioperasi. Tapi pas lagi itu Bapak hanya bilang buka mulut yuk dan disemprot minyak urapan. Dan pada saat itu juga saya percaya dan saya imani kalau saya sudah sembuh. Dan saya dikasih satu pot perjamuan sama beliau pada saat itu dan bilang yuk minum ini. You pasti sembuh, tidak dioperasi. Dengan dalam keadaan belum sembuh total, tapi saya percaya, saya beriman, saya pulang ke rumah dan saya istirahat dan besok saya bangun, pada saat itu saya mau ujian akhir dan situ saya perjamuan dan saya memakai minyak urapan dan pada saat itu juga tanpa saya mempertanyakan apapun saya bilang makasih Tuhan, cukup mengucap syukur dan pada saat itu saya tetap jalan ke kampus dan saya bisa mengerjakan ujian dengan baik dan puji Tuhan. Pada saat kita selalu bersyukur dalam segala hal dan tidak mengeluh ataupun bilang kalau kok belum sembuh, disitulah kuasa Tuhan bekerja melalui minyak urapan dan perjamuan kudus. Puji Tuhan, akhirnya sembuh gitu ya? Sembuh total. Ya. Oh, jadi tenggorokannya bernanah gitu? Ya, itu bernanah dan itu sampai panas tinggi dan itu pas lagi dilihat sama dokter itu harus dioperasi. Dan sampai detik ini pun tidak dioperasi sama sekali. Tidak dioperasi sama sekali ya. Yes. Puji Tuhan ya. Kalau udah bernanah gitu udah parah gitu ya? Sudah Pak. Iya. Terus waktu bernanah gitu sampai berdarah juga enggak? Enggak sampai berdarah tapi di situ panas tinggi dan segala macam tuh segala gejala ada. Padahal mau ujian gitu ya? Padahal mau ujian. Dan hasilnya setelah dikasih minyak urapan, perjamuan kudus, hasilnya sembuh dan tidak dioperasi ya. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sepertinya orang menganggap sepele tenggorokan ini. Tapi ternyata tenggorokan ini vital juga ya. Vital karena kita ya speak sama orangnya, bicara juga dan mengganggu kesehatan itu bisa bahaya juga ya. Gitu. Iya, itu nggak bisa dianggap remeh juga kalau sakit tenggorokan. Dan ya puji Tuhannya juga selama saya pas lagi beribadah juga di Sarbini, di situ saya juga sering mengikuti ibadah
hari Minggu tuh ada khotbahnya ibu juga di situ. Oh, Ibu Gembala ya? Yes, betul. Dan di situ saya banyak menerima banyak hal di mana ya itu kenapa saya bilang mengucap syukur dan segala hal karena itu dari ajarannya ibu. Pas lagi itu saya mendengar khotbahnya dan beliau bilang kalau kita harus mengucap syukur dalam segala hal dan yang pastinya memperkatakan firman. Pada saat firman diperkatakan, firman itu hidup, ya dan amin. Dan kita nggak boleh ragu pada saat kita belum sembuh, kita belum mengalami sesuatu sama Tuhan, kita harus tetap percaya kalau kuasa Tuhan tuh sungguh-sungguh nyata dan itu saya imanin, percaya 100%. Gitu. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi, Ibu Gembala suka ngajar perkatakan firman gitu ya. Dan waktu itu kamu imani gitu ya, sembuh ya perkatakan firman ya. Ya sembuh ya, puji Tuhan. Sekarang Ibu Gembala juga setiap minggu ibadah di sini ya, di Tiberias Gading Nias itu ya. Bersyukur ya, kamu suka datang juga? Kalau misalnya saya pas bisa, saya akan datang sini. Puji gitu. Tuhan. Oh, lebih biasa ke Sarbini gitu ya? Iya, begitu Pak Elvis. Oh, jadi kalau di Sarbini akhirnya ngelihatnya streaming gitu ya? Ya, kita biasa lihat streaming aja sih. Iya. Puji Tuhan, akhirnya kamu lulus dan sekarang udah kerja ya? Sekarang saya sudah bekerja, puji Tuhan, sebagai broker saham. Oh, puji Tuhan. Udah berkeluarga? Puji Tuhan juga sudah berkeluarga dan punya anak 1. Nah ini fotonya ya, oh ini ya. Iya. Nah itu, jadi kamu keluarga kecil ya di Tiberias, bersyukur ya bertumbuh di Tiberias ya? Ya sangat bersyukur karena bertemu istri pun juga di gereja Tiberias gitu. Dan ya semuanya itu emang berjalan seperti yang Tuhan mau juga sih, jadi kayak bersyukur banget sih ada di gereja ini. Karena dari awal juga saya banyak bertumbuh juga di sini banyak pengajaran dan segala apa yang dikhotbahkan oleh ibu tuh benar-benar yang saya praktekkan. Jangan kita hanya mendengar saja tapi kita tidak praktekkan. Pada saat kita praktekkan, pada saat kita beriman, itu benar-benar nyata. Dan terbukti ya itu benar-benar yang harus kita lakukan sih. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah kita udah mau deket Natal nih. Kamu suka ibadah Natal juga ya? Suka banget, apalagi udah mau GBK. Biasanya tuh kita tuh kalau udah menjelang GBK tuh udah langsung prepare lah pokoknya. Sekeluarga semuanya kayak udah mau ini ya kita pasti datang sih. Tapi kalau bisa datang lebih awal soalnya saking penuhnya sih ya Pak Elvis ya biasanya. Jadi harus datang lebih berapa jam sebelumnya lah. Kamu suka ikut ibadah Natal di GBK ya? Suka banget. Suasana apa yang paling senang kamu di ibadah Natal Tiberias? Suasana GBK itu pas malam kudus dinyanyikan pada saat penyalaan lilin itu suasana momen yang gak akan terlupakan. Karena pada saat itu kayak kita ke review hidup kita sepanjang tahun sampai detik ini kenapa kita bisa ada sekarang. Kalau bukan Tuhan sih gak mungkin. Jadi pada saat ini momen lagi itu. kamu Natalan ya? Iya betul, sama ya. istri. Sama istri ya. Ya jadi merasa ke review gitu ya. Ya. Luar biasa. Doa-doanya dikabulkan gak di Natal? Banyak dikabulin. Sejak ikut dari Natal GBK segala kayak karir, kayak berkat segala itu kayak Tuhan tuh kasih tuh gak habis-habisnya. Pada saat kita lagi butuh Tuhan siapkan. Jadi kayak gak pernah habis. Jadi saya percaya banget sih kalau ini acara Tuhan bukan acara biasa. Karena dari Natal GBK pun banyak juga saya dengar juga banyak orang yang dipulihkan benar-benar yang mengalami kesembuhan. Bahkan banyak jiwa-jiwa yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan lepas pribadi. Luar biasa. Puji Tuhan. Oke, sebagai penutup Andi untuk yang menyaksikan acara ini di Gading Nias, juga yang di rumah mungkin ada yang sakit, belum sembuh dan juga harus dioperasi, bisa terjadi mujizat? Tentu bisa. Kalau misalnya mengalami sakit penyakit, jangan pernah menyalahkan orang, jangan pernah menyalahkan siapapun, tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan kita juga boleh pergi ke dokter atau kemanapun, karena Tuhan juga bisa pakai dokter, pakai siapapun. Tapi satu hal yang paling penting, bangun hubungan intim sama Tuhan, seperti yang ada di khotbah Ibu, bagaimana kita harus intim sama Tuhan, bagaimana kita selalu hidup dalam kasih dan pengampunan untuk orang lain. Karena kalau kita hidup benar-benar yang tertuju pada Tuhan, fokus sama Tuhan, kita tuh udah memikirkan hanya jiwa-jiwa. Tidak memikirkan hal-hal seperti yang duniawi atau apapun. Karena hal terpenting adalah intim sama Tuhan, bangun pribadi. Lewat kuasa perjamuan kuasa minyak urapan, itu adalah sarana untuk menyembuhkan. Tapi terutama adalah iman dan keintiman sama Tuhan itu yang paling penting dalam hidup kita. Jadi
kalau ada saudara yang mengalami beban berat, sakit penyakit atau apapun, tetap fokus sama Tuhan, cari Tuhan, perkatakan firman, bangun tiap pagi, bangun mesbah doa, bangun itu setiap hari lepas hari, jangan pernah lepaskan itu. Dan satu hal yang paling penting, ingat Tuhan gak pernah salah, tapi apapun yang terjadi itu yang terbaik loh dari Tuhan. Ada hal yang mungkin buruk terjadi, tapi belum tentu buruk. Tapi nanti di depannya kita akan mengerti, oh ini yang Tuhan mau. Dan kita akan kagum, dan kita akan menyaksikan kesaksian-kesaksian dahsyat untuk Tuhan. Pada saat kita tahu Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Demikian. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Selama kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, memperkatakan firman, dan memiliki kasih dan pengampunan, mujizat pasti terjadi. Demikian kesaksian Andi Monoarfa, sembuh dari sakit tenggorokan yang akut, bebas operasi, keluarganya diberkati Tuhan. Doa saya kita semua mengalami mujizat, karena mujizat masih tetap terjadi, dan kiranya kuasa Tuhan dinyatakan buat kita semua. Selamat malam, salam Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.